Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud, seorang nabi yang terkenal dengan kekuatan dan kebijaksanaannya. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman mewarisi tahta dan memimpin kerajaan yang makmur dan luas. Namun, tidak seperti raja-raja lain yang hanya berkuasa atas manusia. Nabi Sulaiman diberi keistimewaan yang sangat luar biasa oleh Allah. Ia memiliki kemampuan untuk memahami bahasa binatang dan berkomunikasi dengan mereka, termasuk burung, ikan, dan berbagai makhluk lainnya. Selain itu, Nabi Sulaiman juga diberi kekuatan untuk mengendalikan jin dan angin. Jin, yang biasanya sulit dijinakkan oleh manusia, tunduk kepada Nabi Sulaiman. Para jin bahkan sering bekerja di bawah perintahnya untuk membangun gedung-gedung megah, istana, dan berbagai konstruksi lainnya. Kemampuan ini menjadikan Nabi Sulaiman sebagai pemimpin yang unik, karena tidak ada raja lain yang memiliki kekuasaan dan kendali sebesar dirinya. Nabi Sulaiman dikenal tidak hanya sebagai seorang pemimpin besar, tetapi juga sebagai hakim yang adil dan bijaksana. Dia selalu berusaha untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam memimpin rakyatnya. Kebijaksanaannya terlihat dalam berbagai keputusan-keputusan yang ia ambil, bahkan dalam perkara yang kecil sekalipun. Suatu hari, ketika Nabi Sulaiman menginspeksi pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan hewan, ia menyadari bahwa salah satu burung bernama Hudhud tidak hadir. Hudhud adalah burung kecil namun cerdas yang sering bertugas sebagai mata-mata dan penjelajah bagi Nabi Sulaiman. Merasa ada yang tidak beres, Nabi Sulaiman bertanya kepada yang lain mengenai keberadaan Hudhud. Ia berkata dengan tegas, "Di mana Hudhud? Mengapa ia tidak hadir di sini? Jika ia tidak mempunyai alasan yang jelas, aku akan menghukumnya dengan hukuman berat." Tak lama kemudian, Hudhud kembali dan mendekati Nabi Sulaiman dengan penuh hormat. Hudhud berkata, "Wahai Nabi Allah, aku baru saja kembali dari suatu negeri yang jauh bernama Sabah. Negeri itu dipimpin oleh seorang ratu yang sangat berkuasa dan cerdas, tetapi ia dan rakyatnya menyembah matahari, bukan Allah." Hudhud menceritakan dengan penuh semangat tentang kemegahan istana ratu tersebut, namun merasa heran dengan penyembahan mereka kepada matahari. Rakyat Sabah memiliki segala sesuatu yang melimpah, tetapi mereka telah tersesat dengan menyembah selain Allah. Nabi Sulaiman mendengar penjelasan Hudhud dengan penuh perhatian dan memutuskan untuk mengirim surat kepada Ratu Negeri Sabah tersebut. Ia menulis surat dengan penuh bijaksana, mengajak Ratu Balqis untuk meninggalkan penyembahan terhadap matahari dan menyembah Allah. Isi surat tersebut singkat, namun penuh makna. Surat tersebut berbunyi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. "Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku dengan berserah diri kepada Allah." Surat itu diberikan kepada burung Hudhud untuk dibawa ke negeri Sabah dan disampaikan langsung kepada Ratu Balqis. Hudhud, dengan kecepatan terbangnya, membawa surat tersebut melintasi padang pasir dan lembah, melewati berbagai rintangan, hingga akhirnya tiba di istana Ratu Balqis. Ratu Balqis adalah pemimpin yang bijaksana, cerdas, dan bijak. Ia memimpin kerajaan Sabah dengan baik, dan rakyatnya hidup dalam kemakmuran serta ketertiban. Meski demikian, ia dan rakyatnya belum mengenal Allah, dan mereka terbiasa menyembah matahari sebagai dewa utama. Ketika surat dari Nabi Sulaiman sampai kepadanya, Ratu Balqis langsung penasaran. Ia membaca surat itu dengan penuh perhatian, tetapi merasa heran dengan isi surat tersebut. Ia tidak menyangka akan menerima pesan dari seorang raja asing yang meminta dirinya untuk tunduk kepada Allah. Ratu Balqis kemudian memanggil para penasihatnya yang setia dan bijaksana untuk mendiskusikan isi surat tersebut. "Wahai para pemimpin Sabah, aku telah menerima surat dari seorang raja bernama Raja Sulaiman. Ia mengajak kita untuk menyerah diri kepada Tuhannya. Apa pendapat kalian?" Para penasihatnya mendengarkan dengan seksama dan menyarankan agar Ratu Balqis mempertimbangkan untuk menghadapi Raja Sulaiman dengan kekuatan militer jika perlu. Namun, Ratu Balqis adalah seorang ratu yang bijaksana dan cerdas. Ia tidak ingin berperang tanpa alasan yang jelas, apalagi terhadap seorang raja yang tampaknya memiliki kekuatan besar. Akhirnya,
Ratu Balkis memutuskan untuk mengirimkan hadiah-hadiah mewah kepada Nabi Sulaiman, bukan untuk berperang. Dengan cara ini, ia ingin mengetahui lebih lanjut tentang karakter Nabi Sulaiman dan kekuasaannya. Apakah ia akan tertarik dengan hadiah duniawi atau tidak? Ketika para utusan dari Saba sampai di istana Nabi Sulaiman membawa hadiah tersebut, Nabi Sulaiman tersenyum dan berkata kepada mereka, "Apakah kamu hendak memberiku kekayaan? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada yang ada padamu. Kembalilah kepada Ratu Balkis dan katakan padanya bahwa aku tidak menginginkan hadiah. Jika ia bersedia, datanglah ke sini dan beriman kepada Allah." Para utusan kembali ke negeri Saba dan menyampaikan pesan Nabi Sulaiman. Ratu Balkis merasa takjub dengan reaksi Raja Sulaiman yang tidak tertarik pada kekayaan dan kemewahan. Ia mulai merasakan bahwa Nabi Sulaiman bukanlah raja biasa. Merasa penasaran dan ingin memahami lebih lanjut tentang kepercayaan Nabi Sulaiman. Ratu Balkis memutuskan untuk pergi ke istana Raja Sulaiman bersama rombongan besarnya. Sebelum kedatangan Ratu Balkis, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan tanda kekuasaan Allah di hadapannya. Ia mengumpulkan jin dan menyuruh mereka untuk membawa singgasana Ratu Balkis ke istananya di Palestina. Salah satu jin yang bernama Ifrit berkata bahwa ia bisa melakukannya dalam waktu yang sangat singkat. Namun, seorang lainnya yang memiliki ilmu dari kitab Allah berkata, "Aku bisa membawanya dalam sekejap mata." Nabi Sulaiman menerima tawaran tersebut, dan dalam sekejap, singgasana Ratu Balkis sudah berada di hadapannya. Ia memerintahkan agar singgasana itu sedikit diubah, agar Ratu Balkis merasa heran dan menyadari kebesaran Allah. Ketika Ratu Balkis tiba, Nabi Sulaiman mengajaknya melihat singgasananya sendiri dan bertanya, "Apakah ini singgasanamu?" Ratu Balkis tercengang melihat singgasana itu. Dengan bijaksana ia menjawab, "Seakan-akan ini adalah singgasanaku." Jawaban ini menunjukkan kebijaksanaan Ratu Balkis yang tidak langsung mengiyakan atau menyangkal, namun tetap berusaha mencari kebenaran. Kemudian, Nabi Sulaiman menunjukkan ruangan dengan lantai kaca jernih yang sangat bersih dan transparan. Ketika Ratu Balkis melangkah masuk, ia mengira lantai itu adalah air dan sedikit mengangkat pakaiannya agar tidak basah. Nabi Sulaiman tersenyum dan menjelaskan bahwa itu adalah lantai kaca yang memantulkan cahaya, bukan air. Melihat berbagai mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Sulaiman, hati Ratu Balkis terbuka untuk menerima kebenaran. Ia menyadari bahwa Nabi Sulaiman bukanlah raja biasa, melainkan seorang utusan Allah yang membawa ajaran yang benar. Ratu Balkis berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menzalimi diriku sendiri dengan menyembah matahari. Maka kini aku berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam, bersama Raja Sulaiman." Setelah menerima ajaran Islam, Ratu Balkis pulang ke negerinya dan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia membawa rakyatnya kepada ajaran Allah, dan kedua kerajaan hidup dalam damai serta ketentraman. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis adalah pelajaran berharga bagi umat manusia tentang kebijaksanaan, keimanan, dan pengakuan terhadap keesaan Allah. Setelah pertemuan yang menggetarkan hati dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balkis kembali ke negerinya. Namun kini dengan hati yang telah dipenuhi hidayah. Sebelum bertemu Nabi Sulaiman, Ratu Balkis adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Namun ia dan rakyatnya tenggelam dalam kesalahan besar karena menyembah matahari. Mereka tidak pernah berpikir untuk mencari sesuatu yang lebih besar dari matahari yang mereka anggap sebagai sumber kehidupan. Tetapi setelah menyaksikan kebesaran Allah melalui mukjizat-mukjizat Nabi Sulaiman, Ratu Balkis kini yakin bahwa hanya ada satu Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Ratu Balkis pulang ke negerinya dengan pandangan yang berbeda, dan ia memikirkan dengan dalam bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan kebenaran kepada rakyatnya. Ia ingin mereka merasakan kedamaian dan ketenangan yang ia rasakan setelah bertemu dengan Nabi Sulaiman dan menerima keesaan Allah. Namun, ia juga sadar bahwa perubahan besar seperti ini tidak mudah.
mengingat rakyatnya telah terbiasa menyembah matahari selama bertahun-tahun. Setibanya di istana, Ratu Balkis menyendiri di ruangan pribadinya dan memikirkan semua yang telah ia lihat dan alami. Dengan hatinya yang kini penuh dengan iman, ia berdoa kepada Allah untuk memberinya kekuatan dan kebijaksanaan dalam menyampaikan ajaran ini kepada rakyatnya. Di keheningan malam, Ratu Balkis memohon kepada Allah agar ia memberikan petunjuk, karena ia ingin seluruh rakyatnya menyembah Tuhan yang sejati dan meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Keesokan paginya, Ratu Balkis memanggil para penasihat dan pemuka kerajaan untuk berkumpul di aula istana. Mereka adalah orang-orang yang selama ini menjadi pilar kekuatannya dalam memimpin negeri Sabah. Ratu Balkis tahu bahwa untuk bisa meyakinkan seluruh rakyatnya, ia harus terlebih dahulu mendapatkan dukungan dari para penasihat ini. Dengan lembut, ia mulai berbicara kepada mereka, menceritakan pertemuannya dengan Nabi Sulaiman, dan menunjukkan singgasana yang telah dibawa ke kerajaan. Nabi Sulaiman dalam sekejap mata sebagai tanda kekuasaan Allah. Para penasihat mendengarkan dengan penuh perhatian, namun mereka tampak bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Ratu Balkis, pemimpin mereka yang selama ini memimpin mereka dalam penyembahan matahari, tiba-tiba berubah dan mengajak mereka untuk menyembah Tuhan yang tidak mereka kenal. Salah satu penasihat berkata, "Wahai yang mulia, selama ini kita telah menghormati dan menyembah matahari, sumber kehidupan kita. Bagaimana kita bisa begitu saja meninggalkannya dan menyembah sesuatu yang tidak tampak di depan mata?" Ratu Balkis tersenyum lembut dan menjawab, "Aku mengerti kebingungan kalian, karena aku juga pernah berpikir sama seperti kalian. Tetapi ketahuilah, aku telah melihat kebesaran dan kekuasaan Allah, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, termasuk matahari yang kita puja selama ini. Aku telah melihat bagaimana kekuasaannya jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan, dan aku menyadari bahwa selama ini kita keliru. Matahari hanyalah salah satu dari ciptaannya yang tunduk kepadanya. Seperti kita, matahari hanyalah hamba Allah." Para penasihat terdiam, memikirkan kata-kata Ratu Balkis yang begitu dalam. Mereka mulai merasakan keyakinan dalam suara sang ratu dan mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa mungkin saja selama ini mereka memang telah salah. Salah satu penasihat yang bijaksana berkata, "Jika ini adalah kebenaran, wahai yang mulia, maka kami akan mengikuti Anda dalam menyembah Tuhan yang sejati. Namun, rakyat kita telah menyembah matahari selama berabad-abad. Bagaimana kita akan meyakinkan mereka untuk beralih dan menerima keesaan Tuhan yang baru ini?" Ratu Balkis mengangguk, menyadari tantangan besar yang dihadapinya. Maka, ia memutuskan untuk memberikan contoh melalui tindakan yang nyata. Ia meminta para pemuka agama dan rakyatnya berkumpul di lapangan besar di tengah kota. Pada hari berikutnya, rakyat negeri Sabah yang sangat menghormati Ratu Balkis datang berbondong-bondong, penuh dengan rasa ingin tahu tentang apa yang hendak dikatakan oleh pemimpin yang mereka cintai itu. Di hadapan rakyatnya yang memenuhi lapangan, Ratu Balkis berdiri dengan anggun dan memulai pidatonya. "Wahai rakyat Sabah, selama ini kita hidup dalam kemakmuran dan kebahagiaan. Namun, aku baru saja mengalami suatu kejadian luar biasa yang telah membuka mataku tentang kebenaran yang sesungguhnya. Aku bertemu dengan seorang raja yang agung, yang merupakan Nabi Allah, Nabi Sulaiman. Melalui beliau, aku menyaksikan keajaiban-keajaiban yang menunjukkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya." Rakyat terdiam, menyimak setiap kata yang diucapkan oleh Ratu Balkis. Beberapa di antara mereka tampak bingung, tetapi sebagian lain mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam cara Ratu Balkis berbicara kali ini. Ratu Balkis melanjutkan, "Selama ini kita telah menyembah matahari karena kita percaya bahwa matahari adalah sumber kehidupan. Tetapi ketahuilah bahwa matahari hanyalah salah satu dari ciptaan Allah, dan ia tunduk pada kehendaknya. Matahari terbit dan terbenam bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena Allah yang mengaturnya. Jika kita menyembah matahari, kita sesungguhnya menyembah sesuatu yang tidak memiliki kekuatan atas dirinya sendiri. Tidakkah kita seharusnya menyembah Sang Pencipta yang sesungguhnya?" Setelah itu, Ratu Balkis melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia sendiri menurunkan simbol-simbol penyembahan matahari yang ada di alun-alun kota
dan menyuruh para prajuritnya untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Rakyat yang menyaksikan tindakan ini merasa terkejut, tetapi tidak seorang pun berani melawan, karena mereka begitu mencintai dan menghormati sang ratu. Perlahan-lahan, perubahan mulai terjadi. Ratu Balqis sendiri memimpin rakyatnya dalam doa yang baru. Doa yang ia pelajari dari Nabi Sulaiman untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Setiap hari, ia mengajak rakyatnya berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Ia mengajarkan bahwa dengan menyembah Allah, mereka tidak hanya menyembah Sang Pencipta yang sejati, tetapi juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian yang lebih mendalam daripada yang pernah mereka rasakan saat menyembah matahari. Rakyat Sabah lambat laun mulai menerima kepercayaan baru ini. Mereka mulai menyadari bahwa hidup mereka menjadi lebih bermakna, dan mereka merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta yang menguasai segalanya. Panen mereka berlimpah, dan negeri Sabah menjadi lebih makmur dari sebelumnya. Mereka kini menyembah Allah dengan hati yang penuh keikhlasan dan kesyukuran. Sebagai pemimpin, Ratu Balqis tidak hanya mengajarkan penyembahan kepada Allah, tetapi juga menunjukkan kepada rakyatnya bagaimana hidup dengan keimanan. Ia memerintahkan agar rakyatnya berbagi rezeki dengan yang membutuhkan, memperlakukan satu sama lain dengan kasih sayang, dan mengutamakan keadilan dalam segala hal. Ia mengajarkan bahwa iman kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam doa, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari yang membawa kebaikan bagi sesama. Perubahan ini memberikan dampak yang sangat besar bagi negeri Sabah. Rakyatnya hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan yang lebih besar dari sebelumnya. Mereka kini menyembah Allah dengan penuh cinta, rasa syukur, dan kerendahan hati. Mereka tidak lagi menyembah matahari, tetapi menghormati matahari sebagai ciptaan Allah yang menebarkan sinar untuk kebaikan mereka. Di usia tuanya, Ratu Balqis merenungkan semua perubahan yang telah terjadi dalam hidupnya dan hidup rakyatnya. Ia merasa sangat bersyukur atas hidayah yang Allah berikan kepadanya melalui pertemuannya dengan Nabi Sulaiman. Ia tahu bahwa segala kemegahan dan kekuasaan yang ia miliki hanyalah titipan, dan yang paling penting adalah hubungan mereka dengan Allah. Hingga akhir hayatnya, Ratu Balqis memimpin rakyatnya dengan penuh iman dan kebijaksanaan. Ia meninggalkan warisan yang abadi bagi negeri Sabah, sebuah negeri yang pernah berada dalam kegelapan, tetapi kemudian dipenuhi cahaya iman. Ratu Balqis pun dikenang sebagai pemimpin yang bukan hanya bijaksana, tetapi juga sebagai seorang yang membawa rakyatnya menuju keimanan kepada Allah, Tuhan yang sesungguhnya. Sahabat semua, semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu berserah diri kepada Allah, menggunakan apa yang kita miliki untuk kebaikan, dan mengajak diri kita serta orang lain kepada keimanan. Terima kasih telah menyaksikan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.